Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Menyambut arus mudik, sejumlah pihak mulai bersiap. Sejumlah fasilitas mulai ditambah, salah satunya rest area fungsional 439A. Berikut laporannya untuk Anda. Baik pemirsa USM TV, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Pandu Chandra, tentunya menyiarkan secara langsung dari Gerbang Tol Banyumanik Semarang. Tentu saja akan terangkum dalam update mudik Jateng USM TV. Dan pada malam hari ini, saya tengah berada di depan Gerbang Tol Banyumanik. Tentunya dapat Anda saksikan di belakang saya pantauan arus secara langsung. Arus lalu lintas dan tentu saja melihat kondisi saat ini. Seluruh kendaraan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada terhambat satu sama lain. Dan tentu saja hal ini menunjukkan peningkatan dari hari ke hari. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jasa Marga Trans Jawa Tol Group ini mencatat sebanyak 204.000 kendaraan. Ini menuju ke timur Trans Jawa, di mana hingga pada malam hari ini data yang kami peroleh sebanyak 204.631 kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama. Dan total volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini naik 48,8% jika dibandingkan lalu lintas normal. Dan menurut Vice President Corporate Secretary and Legal JTT Group, ini Ria Marlinda Paulo menyampaikan bahwa kenaikan volume lalu lintas kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa ini selalu mengalami kenaikan dari hari ke hari dan tercatat sebanyak 141.305 kendaraan, ini naik sekitar 2,12% dari lalu lintas normal. Dan hal ini senada dengan pemberlakuan potongan tarif tol sebesar 20% yang sudah mulai dilakukan pertanggal 24 Maret 2025 dengan ruas berbeda yang diterapkan hanya pada ruas tol Jasa Marga Group untuk tarif perjalanan menerus dari Jakarta dimulai dari gerbang tol Cikatama menuju Semarang, yaitu gerbang tol Kali Kangkung dari tanggal 26 Maret 2025 pukul 5 pagi hingga 28 Maret nanti pada pukul 5 pagi. Dan tentu saja hal ini senada dengan himbauan yang disampaikan untuk para pengguna jalan agar para pengguna jalan tol Trans Jawa ini mengutamakan keselamatan dan mempersiapkan diri untuk memasuki perjalanan via jalan tol dan dapat memastikan diri dalam kondisi prima baik kondisi tubuh maupun kondisi kendaraan. Dan tentu saja pemirsa, bergeser ke lokasi selanjutnya, tadi kami juga melakukan peninjauan terhadap lokasi rest area yang terletak di Bawen atau rest area kilometer 439A Bawen, di mana rest area ini terpantau lengang. Dan tercatat mulai pagi hari ini sebanyak 1.000 kendaraan memasuki rest area ini untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar. Dan di rest area ini terpantau juga banyak sekali UMKM yang juga berjualan untuk juga dapat membagikan ataupun menjadi tempat bagi para pemudik untuk dapat membeli mampir singgah sejenak membeli minum ataupun makan bagi yang tidak berpuasa. Dan tentu saja pemudik yang menggunakan rest area fungsional 439A ini merupakan para pemudik yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa. Dan meskipun rest area ini juga masih fungsional, fasilitas yang tersedia di rest area ini semakin lengkap dan dapat dimanfaatkan dengan nyaman. Rencananya rest area fungsional ini akan terus beroperasi hingga 8 April 2025. Dan tentu saja pelayanan di rest area ini akan terus dioptimalkan selama arus mudik dan arus balik Lebaran nanti. Dan berbagai fasilitas pendukung juga telah disediakan. Meskipun masih bersifat fungsional, semuanya sudah lengkap mulai dari toilet yang representatif, lalu ada tempat beribadah, SPKLU dan juga SPBU, dan juga booth bagi para UMKM untuk berjualan. Dan tadi kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan salah satu pemudik
yang datang dari wilayah barat Pulau Jawa. Nama saya Danu dari Tangerang Selatan, lagi mau mudik ke Solo. Iya, Tadi di perjalanan gimana Pak? Lancar apa ada sedikit? ada sedikit macet sih di wilayah Jakarta. Nah, ini ya Pak, ini kan rest area kan baru dibuka ini Pak. Iya. Tanggapannya gimana Pak? Ada layanan seperti layanan tempat sepeda dan bermain? Oh, layanannya sih bagus sih ya. Selama tadi lewatin rest area beberapa kali kan di sini tuh kelihatannya paling nyaman lah. Ada tempat bermain buat anak-anaknya di situ ya, sebelah situ. Terus ada yang buat rebahan, ini yang paling penting nih. Maksudnya kita kan kadang-kadang capek nih, perlu istirahat juga, rebahan gitu. Bagus sih untuk ininya, untuk rest area-nya bagus. Mungkin harapan Bapak untuk ke depan rest area apakah ditambahin layanan seperti ini apa gimana? Iya perlu banget itu. Maksudnya untuk kedepannya biar pemudik lebih nyaman. Alangkah baiknya ada tempat peristirahatan begini nih. Disediain kayak tempat rebahan, tempat santai lah istilahnya begitu. 5 hari masa mudik Lebaran, stasiun di Semarang kedatangan 43.000 pemudik. Kedatangan ini terbagi di 2 stasiun, yakni Semarang Tawang Bang Jateng dan Poncol. Baik pemirsa, dan bergeser ke moda transportasi kereta, 5 hari masa mudik Lebaran, stasiun di Semarang mencatatkan kedatangan sebanyak 43.000 pemudik. Selama 5 hari masa arus mudik Lebaran yang dimulai pada Jumat lalu, tepatnya di 21 Maret 2025, hingga pada Selasa yang lalu terdapat sebanyak 43.807 penumpang yang telah tiba di stasiun wilayah Kota Semarang atau rata-rata 8.700 penumpang per hari. Dan kedatangan pemudik ini terbagi di 2 stasiun kedatangan, di mana diantaranya stasiun Semarang Tawang Bang Jateng sebanyak 25.294 penumpang, dan juga Semarang Poncol sebanyak 18.513 penumpang. Dan jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kedatangan penumpang yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan mendekatnya puncak arus mudik. Dan diprediksi kedatangan penumpang ini akan terjadi pada titik yang tertinggi di hari Sabtu 29 Maret 2025 mendatang. Dengan lebih prediksinya 7.000 penumpang akan datang di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, dan lebih dari 3.500 penumpang akan tiba di stasiun Poncol. Sementara itu pemirsa, untuk keberangkatan penumpang selama periode tersebut ini tercatat sebanyak 60.984 penumpang atau rata-rata 12.197 penumpang per hari yang naik menggunakan kereta api di stasiun wilayah Kota Semarang. Dan tentu saja angka ini juga cukup tinggi mengingat masih periode mudik Lebaran. Mayoritas keberangkatan penumpang tertinggi didominasi oleh penumpang lokal dengan tujuan Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Ngrombo maupun Cepo. Dan tadi juga telah kita lakukan interview bersama dengan Kepala Humas Daerah Operasional 4 Semarang. 5 hari masa angkutan lebaran dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Maret terdapat 43.000 lebih pemudik yang tiba di stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol selama 5 hari masa angkutan lebaran terdapat 60.000 lebih penumpang berangkat. Pada hari ini tanggal 26 Maret 2025 kita kedatangan pemudik menggunakan kereta api Tawang Jaya Premium, di mana ini merupakan program mudik gratis dari BUMN. Sebanyak 480 penumpang tiba di stasiun Semarang Tawang. Berharap dapat membantu anak yatim dan duafa dalam memenuhi kebutuhan serta memberikan kebahagiaan dan pahala, Rektor Universitas Semarang berikan santunan pada 100 anak yatim dan duafa yang ada di Desa Baturagung, Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah.
Memberikan santunan pada anak yatim dan duafa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki banyak manfaat dalam memupuk nilai-nilai kemanusiaan, santunan juga dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta menguatkan ikatan sosial di masyarakat. Maka dari itu, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT memberikan santunan pada 100 anak yang terdiri dari anak yatim dan duafa. Santunan yang diberikan pada anak yatim dan duafa yang ada di Desa Baturagung, Gubuk, Kabupaten Gerobokan pada Selasa 25 Maret 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meringankan beban anak yatim dan duafa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum Universitas Semarang Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI menyampaikan dengan kedatangan Universitas Semarang diharapkan anak-anak dapat bermimpi jauh ke depan untuk meraih cita-citanya. Kemudian tujuannya ya sedikit meringankan beban orang tuanya di dalam menyekolahkan anak-anaknya, karena kami dari Takmir Masjid, kemudian dari Satuan Humas dan Fokmi, dibantu Fokmi juga, ingin berbagi dan memperkenalkan Universitas Semarang yang sudah unggul ini supaya mereka tertarik untuk belajar. Sehingga apa yang kami berikan kerjasama Humas, Fokmi dan Takmir Masjid ini semoga bisa bermanfaat untuk melanjutkan sekolahnya, untuk bersemangat sekolah walaupun mereka baru saja kena musibah banjir. Nah, itulah harapan kami, semoga mereka dengan kedatangan universitas ini bisa berpikiran jauh ke depan untuk meraih cita-cita apa yang mereka harapkan. Sementara itu, Kepala Desa Baturagung Mubasir menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan USM kepada warganya yang terdampak banjir akibat tanggul sungai jebol beberapa waktu lalu. Kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dedikasi dari Yayasan USM Semarang dan teman-teman. Sangat bermanfaat. Ini ada acara santunan kepada anak-anak yatim yang ada di desa kami, yaitu di Baturagung. Tadi sangat bermanfaat buat warga kami. Tentunya mulai dari awal banjir, awal bencana itu dari tanggal 21 November sampai sekarang ini sudah pasca banjir. Semoga warga kami tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan banjir kemarin. Ini seperti itu. Menjelang Lebaran, warga binaan Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang mulai kebanjiran pesanan kue kering. Warga binaan yang tergabung dalam bimbingan kerja Bakery Pramesti Maheswari itu memang rutin menerima pesanan kue kering khusus untuk Lebaran setiap tahunnya. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan mulai terasa untuk memeriahkan hari kemenangan. Seperti halnya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang yang mulai kebanjiran pesanan kue kering. Pesanan kue kering yang berasal dari warga binaan, petugas lapas, hingga masyarakat luar mulai masuk sejak jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Saking membludaknya pesanan, produksi normal sehari-hari di Bakery Pramesti Maheswari seperti aneka kue dan roti terpaksa dihentikan dulu. Hari Senin kemarin sudah banyak baik warga binaan ataupun orang dari luar yang sudah memesan kue kering di tempat kami. Press listnya seperti ini, ada macam-macam ya, secara klasik, ada kastengel, nastar, cookies, kue kacang, ada kue sagu. Jadi ini beserta list harganya. Jadi kami memang membentuknya ada yang persatuan, ada yang sistemnya hampers paket. Jadi kalau hampers paket sekitar hampir 300-an kalau satu paket. Tapi kan ada warga binaan yang memesan hanya per item aja, biasanya untuk keluarga. Jadi nanti ketika besukan Lebaran, mereka membawakan keluarganya kue-kue kering yang dibuat dari lapas perempuan sebagai oleh-oleh buat mereka yang dari luar. Jadi warga binaan pun merasakan bahwa vibes-nya Lebaran kelihatan. Di tempat kami ada 4 orang, tetapi ketika ada pesanan yang banyak, nanti kami kerahkan teman-teman yang lain yang membantu untuk proses baik pencetakan, packing, ataupun pengopenan. Kalau sekarang sih hanya baru 4 orang aja. Setiap tahun kami ada program untuk baik paket untuk Lebaran maupun untuk Natal. Biasanya kue-kue kering yang khusus kami packing itu memang untuk hari-hari raya besar. Tetapi kalau keperluan dari warga binaan menginginkan ada pemesanan kue kering, pasti kita bikinkan. Tapi secara opsional bahwa setiap Lebaran atau Natal kami membuat kue kering.
pasti ada kegiatan. Pasti ada. Ya. Setiap mau lebaran. Ada. Jadi kami punya momen baik lebaran maupun Natal, kami menyediakan kue kering untuk semua warga binaan, baik yang untuk keluarganya, baik yang untuk di dalam ataupun untuk orang yang di luar. Dalam menggarap ratusan pesanan ini, ada 4 warga binaan yang bertugas di dapur bakery Paramesti Maheswari. Masing-masing bertugas di bagian pengolahan, percetakan, oven, hingga packing. Kapten bakery Paramesti Maheswari Novita mengatakan, membuat kue di saat Hari Raya Idul Fitri memang selalu terasa menyenangkan. Selain momennya yang istimewa, dengan membuat kue kering ini ia juga bisa mendapatkan premi alias bayaran sebesar 30% dari keuntungan penjualan. Kalau khusus untuk lebaran, biasa kita buat kue kering. Karena seperti tradisi yang tahun-tahun yang lalu, kue kering itu hanya kita buat pada saat Natalan dan lebaran. Kalau ini lebaran, kita buat kue kering itu ada 6 macam, 7 macam. Gitu. Apa aja itu Bu, 7 macam? 7 macam itu ada kastengel, ada nastar, sagu keju, sagu almond, cookies, kue kacang, sama satunya biji ketapang. Kesulitannya selama membuat apa ini? Insya Allah nggak ada ya, karena saya dari luar juga suka buat seperti ini. Suka ya Bu bikin kue ya Bu? Suka. Hobi ya? Dari kapan Bu hobi bikin kue Bu? Dari luar, saya sebelum masuk sini. Saya udah 7 tahun di sini. Proses produksi mulainya dari jam berapa sih? Kita kan dikeluarkan untuk mulai bekerja jam 7:30. Jadi 7:30 sampai jam 3. Tapi kita full karena di sini bakery itu kan sebenarnya tidak hanya membuat kue kering saja, macam-macam kan pembuatannya. Tapi karena khusus untuk lebaran kita khususkan 1 minggu ini tidak berjualan apa-apa, tapi mempersiapkan kue kering. Komunitas Sahabat Mata KSM menggelar lomba baca Al-Quran Braille dan tadarus online di Mall Paragon Semarang. Di antara lalu lalang pengunjung yang sibuk berbelanja dan bercengkrama, para penyandang disabilitas tunanetra itu khusyuk melantunkan ayat suci Al-Quran. 20 penyandang disabilitas tunanetra secara bergantian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di tengah hiruk-pikuk Mall Paragon Semarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari babak final lomba baca Al-Quran Braille tingkat Jawa Tengah dengan tadarus online yang digelar oleh komunitas Sahabat Mata. Perwakilan panitia Andi Setiono menjelaskan, lomba ini tidak hanya bertujuan mengasah kemampuan membaca Al-Quran Braille, tapi juga untuk memperkenalkan kitab suci dalam format khusus ini kepada masyarakat luas. Uniknya, kegiatan ini pertama kali digelar di tempat umum, terutama di pusat perbelanjaan. Harapannya mengaji di depan publik bisa memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta dan mengasah mental mereka. Sore hari ini kita ada Tadarus Nasional Sahabat Mata tahun 2025. Ini rangkaian dari kegiatan final Lomba Al-Quran Braille tingkat Jawa Tengah, Mbak. Jadi kegiatan ini adalah memang secara rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan di Mall Paragon ini. Tujuan kita agar kita dapat mensosialisasikan Al-Quran Braille ke masyarakat, agar mereka juga mendapatkan motivasi dari teman-teman tunanetra yang semangat untuk belajar Quran Braille. Jadi memang Quran Braille ini unik ya. Jadi tidak semua tunanetra juga mudah untuk mempelajari Al-Quran Braille ini. Karena Al-Quran Braille ini kan mengandalkan kepekaan jari ya Mbak ya. Jadi Quran Braille itu terdiri dari kombinasi beberapa titik, 6 titik gitu kan. Nah, itu harus diraba dengan jari-jari, dengan jari-jari tangan. Nah, kesulitan inilah yang terkadang menjadi tantangan bagi teman-teman tunanetra. Harapan kita adalah bagaimana sosialisasi kita dapat efektif ya. Jadi kita ingin memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa ayo meskipun teman-teman tunanetra ini mereka memiliki keterbatasan, mereka mau kok belajar Quran Braille. Sebaliknya juga begitu, masyarakat pun juga mau untuk belajar Al-Quran secara lebih kontinu, lebih semangat gitu. Polres Jepara, Jawa Tengah memusnahkan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat. Terdapat 3.729 botol minuman keras yang digelas menggunakan alat berat di halaman Mapolres Jepara.
Hal tersebut dilakukan guna untuk membuat kota ukir aman di saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Menjelang perayaan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri, Polres Jepara, Jawa Tengah memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dari hasil operasi pekat selama bulan Ramadan. Pemusnahan ribuan botol miras dengan cara dihancurkan dengan alat berat ini guna untuk meminimalisir tindak kejahatan di Jepara saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Karena tindak kejahatan yang selama ini terjadi diawali dengan minum minuman keras, Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso menerangkan, ribuan miras dari berbagai jenis dan merek itu didapat selama 2 pekan saat agenda kegiatan kepolisian rutin yang dioptimalkan menjelang operasi Ketupat Candi. Selama 2 pekan operasi, tim gabungan menyita 3.729 botol miras dan sebanyak 1.516 liter minuman oplosan. Kapolres Jepara menyebut ada 57 penjual miras yang terjaring operasi. Kepada para penjual miras tersebut sudah melakukan pembinaan pada sebagian dari mereka. Sebagiannya lagi sudah dilakukan sidang tindak pidana ringan atau tipiring yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara. Pagi ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Dan ini tidak lepas dari kerjasama stakeholder yang luar biasa sudah terjalin dengan bahasa sangat baik di wilayah Kabupaten Jepara. Karena hampir setiap malam minggu dan juga hari-hari besar kami melaksanakan patroli gabungan, kami melaksanakan razia dan mendapatkan banyak hasil. Dan ini juga merupakan gabungan hasil dari operasi penyakit masyarakat yang dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan. Kemudian Satgas Miras terdiri dari miras berbagai merek sebanyak 3.729 botol dan minuman oplosan sebanyak 1.516 liter. Sendiri penjualnya proses gimana? Penjualnya kita lakukan pembinaan dan juga kita laksanakan tipiring. Ada proses hukumnya namanya tipiring tidak pidana ringan. Ya, langsung kita sidangkan di Pengadilan Negeri. Semua minuman itu dibuat di Jepara atau dari luar Jepara? Bermacam-macam, Pak. Dari luar Jepara semua ya? Terutama dari oplosan dari luar Jepara semua. Ribuan botol miras berbagai merek dan minuman oplosan tersebut berasal dari luar daerah kota Jepara. Selain memusnahkan miras, dalam kesempatan itu juga dimusnahkan berbagai barang bukti lainnya, yaitu 18 buah knalpot brong. Lalu bahan peledak, petasan, dan narkoba yang akan dimusnahkan secara terpisah oleh unit khusus. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, acara komedi Amerika Serikat Saturday Night Live atau SNL telah jadi tontonan 5 generasi dan telah mencetak berbagai bintang besar Amerika. Acara ini bahkan menginspirasi banyak negara lain yang ikut membuat franchise-nya, mulai dari Brazil, Mesir, hingga Korea. Selengkapnya oleh tim VOA dari New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin
Acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. A performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyonce, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut kuota lotre yang terbatas. Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2025 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA.